Prestasi atau kejuaraan apa saja yang pernah diraih oleh ekstrakurikuler basket? Untuk angkatan saya sih, Bagaimana sistem latihan yang diterapkan ekstrakurikuler basket di sekolah ini? kalau itu Halo semuanya, kembali lagi ke Sekasih Talk. Sekarang kita kedatangan tamu ekstrakurikuler basket. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Dirgantara sebagai host dan saya Gregorius Michael Sebarani sebagai narasumber. Oke. Oke Michael, bagaimana perasaan kamu setelah diundang ke podcast ini? Ya pasti sangat senang karena bisa datang ke sini. Oke. Kita masuk ke pertanyaannya ya. Ya, Bisa ceritakan sekolah mana saja yang pernah menjadi lawan tanding dan tim basket ini? kalau di angkatan saya itu baru melawan SMK Fransiskus. Untuk angkatan sebelumnya itu pernah melawan SMK 2 Semarang, pernah melawan SMK yang lain juga. Di angkatan kalian tuh kan melawan SMK Fransiskus gitu. Ya. Nah, itu menang atau kalah? Nah, itu kita masih kalah jauh dari mereka karena kita belum cukup untuk skill sama kekompakan tim. Prestasi atau kejuaraan apa saja yang pernah diraih oleh ekstrakurikuler basket? Untuk angkatan saya sih belum ada, tapi semua yang ikut ekstra ini bakal mengusahakan agar mendapatkan prestasi yang membanggakan. Motivasi untuk mendapatkan prestasi yang membanggakan itu seperti apa? Ya, kita bakal terus berlatih, membangun relasi dengan yang ikut ekstra juga agar terjadi kekompakan tim, dan juga yang ikut ekstra itu juga bakal berusaha semaksimal mungkin agar skill kekompakan bisa berjalan bersamaan dan lancar. Jadi kita yang ekstra itu bakal lakukan apapun untuk meraih prestasi. Oke. Menurut kalian ini ya, apa kunci utama agar sebuah tim bisa meraih kemenangan dan prestasi? Nah, kalau itu menurut persepsi masing-masing. Kalau menurut saya itu kita harus kompak satu tim, karena itu basket permainan tim bukan individu. Jadi kita perlu mengasah skill kita juga. Jadi kita juga tidak harus mengandalkan teman kita, tapi kita harus juga bisa diandalkan. Diandalkan yang Anda maksud itu seperti apa, Mas? Jadi di basket itu kan ada posisi menyerang dan bertahan. Nah, Ya. semisal kalau posisi bertahan itu kita kena counter attack. Lah, itu teman-teman kita yang menyerang itu semisal sudah ada di depan semua, Ya. tinggal kita sendiri. Ya. Jadi kita harus mengusahakan itu. Kita harus mengasah skill biar kita tidak bisa dikalahkan juga. Bagaimana sistem latihan yang diterapkan ekstrakurikuler basket di sekolah ini? Nah, kalau itu biasanya kita yang ekstra itu bakalan pemanasan terlebih dahulu. Setelah pemanasan itu lanjut di latihan teknik, cara shooting, cara dribble, cara bekerja sama dengan satu sama yang lain. Habis teknik itu kita main satu lapangan full berisi 5 orang.
Itu kan main game itu. Ya, Saya pernah lihat ada ceweknya. ya, Nah, itu masuk ke gamenya atau nanti main sendiri? ya tergantung sih. Kalau ceweknya ada banyak biasanya dibuat tim. Jadi cewek lawan cewek. Kalau ceweknya sedikit biasanya digabungin sama yang laki. Nah, itu juga ada manfaatnya karena kan cewek itu eh, pada umumnya ya Iya. itu lebih berbakat yang laki-laki. Lah, kalau cewek itu digabungin sama yang laki-laki itu bisa melatih mental si cewek juga, sama bisa mengasah skillnya yang cewek juga, karena kan itu main bareng, jadi yang cewek bisa lihat yang laki juga gimana cara main. Selain mengasah skill, mungkin mengasah mental juga atau tidak? Ya kalau mental pasti di basket itu yang paling penting juga ada mentalnya. Oke. Tantangan terbesar apa yang biasanya dihadapi saat mengikuti pertandingan? Ya itu sih kebanyakan demam panggung, terus juga kita belum mulai pertandingannya itu biasanya udah down dulu kalau lihat lawan. Itu yang bikin diri down itu apa? Kurang percaya diri. Melihat lawannya seperti apa gitu? Nah itu biasanya banyak yang kurang percaya diri saat bertanding. Kadang juga saat latihan tanding antara cowok sama cowok di sini itu kadang ya gitu udah down dulu, kurang percaya diri juga. Oke. Bagaimana cara menjaga kekompakan dan semangat tim saat latihan maupun lomba? Nah kalau itu ya support satu sama lain sih. Jadi kalau yang belum bisa kita harus ajarin, yang udah bisa kita harus peka, harus ngajarin yang belum bisa. Untuk yang bisa itu seperti apa? Yang bisa itu mungkin yang sudah tahu basic-basicnya dari cara shooting, dribble, sama passing. Untuk yang tidak bisa? Yang tidak bisa tuh kebalikannya, belum bisa shooting, belum bisa menerima bola, belum bisa passing yang benar. Oh, begitu. Apa yang biasanya kalian lakukan untuk membangkitkan semangat tim ketika sedang tertinggal poin? Kalau itu sih biasanya mensupport. Jadi kalau kalah nih, biasanya ada yang teriak, ayo 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 semangat. Oh, gitu. Itu menjadi support system juga. Ya, Oke. Bagaimana cara membagi waktu antara latihan basket dan kegiatan belajar di sekolah? ya di ekstra itu kan sudah ada jadwalnya sendiri. Nah itu tuh biasanya dikasih toleransi waktu setengah jam untuk prepare ekstra. Jadi seharusnya bisa. Untuk ekstra itu dijalankan pada hari apa dan hari apa aja? Kalau ekstra itu kalau ekstra itu biasanya hari Kamis sore jam setengah empat lebih. Setengah Kalau empat itu. kalau enggak jam 4. Jadi semisal setengah 4 sudah mau dimulai, itu prepare dulu untuk persiapan. Oh, oke. Pengalaman pertandingan yang paling berkesan bagi kalian itu seperti apa? Ya paling berkesan tuh kita dapat poin, kita bisa kerjasama. Untuk masalah menang kalah itu urusan belakang, yang penting kita udah menjalin hubungan itu biar kompak dan saling support.
tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang diskriminasi. Untuk Anda itu sekarang di posisi sebagai apa di basket? Biasanya saya di itu playmaker. Playmaker tugasnya seperti apa? Playmaker itu tugasnya untuk mengatur tempo permainan tim. Jadi untuk menyerang biasanya saya yang mengatur serangan itu gimana. Oh begitu. Jika seorang playmaker tidak bisa mengatur tim, itu timnya seperti apa? Nah, itu timnya bisa nggak kompak, bisa kompak juga. Karena ya itu kan kerjasama ya, jadi nggak harus bergantung sama playmaker juga. Jadi kalau playmakernya mainnya buruk, yang lain bisa improve. Gitu. Tapi kalau yang lain nggak bisa improve, ya sudah. Sudah tidak bisa apa-apa ya. Ya, Apa harapan dan target ekstrakurikuler basket untuk kedepannya? untuk kedepannya menambah pengalaman banyak dari sparring dari sekolah lain, terus juga bakalan terus berlatih, dan jika ada kesempatan untuk mengikuti perlombaan, diusahakan bisa memenangkan perlombaan itu. Jika ada kesempatan untuk bersparing, sekolah mana yang akan diajak sparring? Ya, itu saya tidak bisa menentukan, tapi untuk pengen sparring ya saya paling mau sparring sama SMK 2. SMK 2. SMK 2 lagi ya? Soalnya belum pernah sparring sama SMK 2. Oh, jika ada kesempatan sparring sama SMK 2, itu apa yang akan Anda lakukan untuk tim Anda? Saya bakal nge-support satu sama yang lain, jadi agar tim itu bisa semangat. Terus saya akan tidak membuat suasananya itu tidak tegang, jadi lebih rileks, biar tidak down dulu mentalnya. Terus juga bakalan terus support biar lebih percaya diri dan kompak. Oke. Untuk Anda sendiri mengikuti ekstrakurikuler basket ini sejak kapan? Atau di SMP sudah pernah ikut atau belum? Di SMP tuh udah pernah ikut, itu kelas 8, tapi itu ekstranya itu berhenti di kelas 9 karena ekstranya ditiadakan. Terus ada kesempatan mengikuti lagi di sini. Motivasi untuk mengikuti ekstrakurikuler basket di sekolah ini apa? Menambah teman dari teman-teman ekstra, Ya. juga menambah relasi saat kita sparring. Jadi kan kita sparring ya nggak buat mengalahkan, tapi juga menambah pengalaman, menambah relasi juga. Dari tadi kan juga pernah sparring sama Franciscus itu. Iya. Nah, itu Anda mendapatkan teman baru dan relasi baru kan? Iya. Itu dapat teman siapa namanya? Kalau boleh tahu, salah satu saja. Itu saya dapat yang namanya Brian. Brian. Itu sebagai apa? Pengetahuan Anda. Kalau itu saya udah lupa, soalnya udah lama. Oh, itu kapan sih ekstra sparring sama Franciscus? Nggak tahu pasti bulannya, tapi semester 1. Oh, semester 1.
Oke. Terima kasih untuk bagi yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Dadah.